Salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dimanapun berada, kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan manusia hari-hari ini, maka sebenarnya secara sederhana kita dapat membagi 3 macam manusia. Ya, secara sederhana yaitu ada 3 macam manusia. Macam apa saja itu, saudara? Nah, pertama adalah macam manusia yang jahat atau yang merugikan sesamanya. Yang jahat misalnya pembunuh, perampok, ya, dan segala bentuk-bentuk profesi yang lain yang sifatnya merugikan orang lain, ya. Maka orang-orang seperti ini diharapkan supaya sebaiknya mereka tidak ada di muka bumi ini. Sebab di mana semakin banyak orang jahat, maka orang banyak akan semakin sengsara. Orang-orang jahat tidak diharapkan kehadirannya. Mereka ini hanya merugikan orang lain, saudara. Nah, itu tipe manusia yang pertama, saudara. Tipe yang kedua atau macam yang kedua yaitu manusia yang tidak jahat, ya, tidak jahat tapi juga tidak baik, ya. Mereka tidak jahat kepada orang lain dan mereka tapi juga tidak baik. Misalnya gini, mereka tidak jahat, misalnya mereka tidak perampok. Maksudnya mereka tidak merampok barang orang lain. Mereka tidak menipu orang lain, mereka tidak merugikan orang lain, mereka tidak membunuh orang lain, mereka tidak menyakiti orang lain. Pokoknya mereka tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat. Tapi mereka juga tidak berbuat baik kepada orang lain. Jadi tidak jahat dan juga tidak berbuat baik. Mereka juga tidak peduli kepada orang lain, mereka juga tidak pernah menolong orang lain, mereka juga tidak pernah punya sumbangsih apapun, semua hal-hal yang baik bagi orang lain. Jadi tipe manusia yang kedua adalah tidak jahat dan juga tidak baik. Jadi yang pertama tadi jahat, yang kedua tidak jahat tapi juga tidak baik. Nah, saudara, orang seperti ini juga jumlahnya sangat banyak, saudara. Ya, banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Mereka tidak mau mengganggu orang lain. Mereka tidak mau merugikan orang lain, tapi mereka juga bilang, saya juga jangan dirugikan, ya. Dan mereka juga bukan hanya mereka tidak mau merugikan orang lain, tapi mereka juga tidak mau berurusan dengan orang lain. Orang seperti ini biasanya hidupnya menyendiri, tidak mau bersentuhan sama orang lain. Nah, itu tipe manusia yang kedua. Saya mengatakan sebenarnya tipe manusia yang kedua ini, saudara, bagaimana saudara menilai tipe yang kedua ini? Mereka tidak jahat dan tidak baik. Saudara coba renungkan. Apakah saudara mau memiliki pasangan hidup seperti tipe yang kedua ini? Kalau yang pertama jelas tidak. Tapi sekarang coba renungkan tipe yang kedua. Misalnya saudara sebagai istri. Saudara punya suami yang tidak jahat, tidak main judi, tidak main perempuan, ya, tidak melakukan kejahatan-kejahatan apapun juga. Tetapi dia juga tidak peduli juga dengan keadaan saudara. Saudara sakit tidak diperhatikan. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara, apakah bahagia mempunyai pasangan hidup seperti ini? Kalau tadi saya bertanya pada istri, atau sekarang misalnya saya tanya pada suami, apakah saudara sebagai suami misalnya punya istri memang tidak jahat? Tidak jahat, tidak melakukan kejahatan-kejahatan, ya, yang memalukan masyarakat, tapi juga tidak berbuat kebaikan. Nah, saudara, coba saudara renungkan. Ya, itu tipe manusia yang kedua. Sekarang tipe manusia yang ketiga. Tentunya tipe manusia yang ketiga ini adalah yaitu manusia yang baik. Manusia bukan hanya yang tidak jahat, tapi juga baik. Atau manusia yang berbuat baik. Nah, saudara, pertama tadi jahat, itu sangat tidak diharapkan kehadirannya. Yang kedua, tidak jahat dan tidak baik. Dia ada atau tidak ada, nggak ada bedanya, ya. Dia hadir atau tidak hadir, nggak ada bedanya, ya. Dia berada di tempat atau berada di tempat lain juga nggak ada bedanya. Ada juga orang tua seperti itu, saudara. Anak-anak berkata,
Papa mama saya mah dia antara ada dan tiada, nggak ada bedanya gitu ya. Antara di rumah atau di luar rumah nggak ada bedanya gitu ya. Tapi yang ketiga ini tadi saudara, yaitu orang yang baik. Itu adalah orang yang sangat dinantikan kehadirannya. Orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Numpang tanya, permisi tanya. Kira-kira saudara tipe yang mana nih? Saudara yang mendengarkan renungan ini. Tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Saudara, saya tidak pertanyakan. Tentunya kita tidak mau mempertanyakan apakah tipe 1, 2, atau 3. Tetapi saudara, kita fokus kepada tipe yang ketiga. Yaitu tentunya kita ingin menjadi orang yang baik. Dan inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita saudara. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau supaya hidup kita merupakan hadiah bagi orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita. Demikian pun orang-orang yang sehari-hari bersentuhan dengan kita. Kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi mereka saudara. Kalau saudara bertemu dengan rekan-rekan saudara atau teman sekantor saudara, maka saudara, kehadiran saudara pun sudah menjadi keteduhan, kesejukan bagi mereka. Mungkin saudara tidak mempunyai uang yang banyak. Saudara tidak dapat memberikan mereka uang yang banyak. Tetapi kehadiran saudara, sapaan saudara, senyum saudara, itu pun telah menjadi satu hadiah bagi mereka. Karena saudara melakukannya dengan tulus dan orang yang menerima persembahan saudara, mereka diberkati dan mereka merasa hidup mereka menjadi begitu bermakna. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu perlu sekali kita menjadi pribadi yang baik. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini hanya satu kali? Dan hidup satu kali, sudah itu saudara, hidup kita hanya sebentar saja. Mengapa dalam hidup yang hanya satu kali dan sebentar ini, kita melakukan hal-hal yang sia-sia? Kita hanya merugikan orang lain. Kita hanya membuat orang lain menjadi tersiksa. Ucapan kita, perbuatan kita hanya merugikan orang lain. Saudara, sadarkah saudara betapa ruginya hidup seperti ini? Berapa kerugian yang telah kita lakukan lewat ucapan kita yang sembrono kepada orang lain? Berapa kerugian yang telah kita lakukan lewat ucapan kita saja, misalnya ucapan kita yang sewenang-wenang, ucapan kita yang semau-mau kita, ucapan kita yang menindas orang lain, menghina orang lain, ucapan kita yang membuat iman orang lain jatuh. Saudara, sudah tidak terkira berapa kerugian dari ucapan kita yang sembrono, ucapan kita yang sia-sia, ucapan kita yang tidak diperhitungkan. Berapa banyak yang telah kita rugikan orang lain lewat ucapan kita, baru ucapan. Belum lagi dengan sikap kita, dengan perbuatan kita saudara. Maka dalam hal ini saudara, kita sungguh-sungguh perlu bertobat. Kita bertobat bersama-sama. Mari kita bertobat bersama-sama saudara. Mari kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya hidup kita ini menjadi hadiah bagi orang lain. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita ini dapat dinikmati oleh sesama kita. Tentunya saudara, tentunya memang tidak mungkin semua manusia kita berkati. Tentunya tidak semua manusia dapat kita sentuh melalui kehadiran kita. Saudara bisa bayangkan, jumlah penduduk dunia ini ada 7 miliar. Nggak mungkin 7 miliar ya kepada manusia yang 7 miliar kita dapat menjadi berkat. Tentunya tidak mungkin. Mungkin hanya seberapa bagian kecil saja. Seberapa yang Tuhan percayakan. Seberapa banyak orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Kepada orang-orang tersebutlah hidup kita harus menjadi berkat. Saudara, saya ingin katakan bahwa tidak ada wilayah netral bagi orang Kristen. Saudara, ini kalimat ini penting saudara. Bahwa tidak ada wilayah netral bagi orang Kristen. Artinya begini, orang Kristen tidak cukup tidak jahat saja. Kalau misalnya orang Kristen jahat itu udah pasti masuk neraka. Sekalipun Kristen, ya sekalipun rajin masuk gereja. Tapi kalau orang Kristen jahat itu pasti masuk neraka saudara. Ya nggak mungkin masuk surga. Ya sama seperti orang yang tidak beragama lain. Nah, ini salah satu yang menjadi pergumulan kita saudara, bahwa banyak orang Kristen memang mereka tidak jahat,
Dan mereka merasa bahwa tidak jahat saja sudah cukup. Nah, saudara, betapa banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kalau tidak jahat saja sudah cukup. Misalnya mereka tidak minum minuman keras, mereka tidak main judi, ya mereka tidak tidak main perempuan, tidak main laki-laki, entah apapun namanya. Mereka menganggap bahwa itu sudah selesai. Mereka menganggap bahwa diri mereka sudah baik. Belum, saudara, belum. Kalau misalnya tidak jahat saja, itu belum baik. Ya, belum baik. Maka saudara, yang saya maksud netral itu adalah ada orang yang seperti yang tadi, yang kedua tadi, tidak jahat dan tidak baik. Maka kekristenan saudara tidak menerima sikap netral seperti ini. Ya, sebab orang yang netral itu pun sebenarnya itu masih jahat di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Kalau saudara hanya tidak jahat saja, tapi tidak baik, saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tahu, barang siapa yang tahu bagaimana seharusnya berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia telah berdosa. Nah, saudara, ternyata kalau kita tidak berbuat baik, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya kita berbuat baik. Tapi kita tidak berbuat baik. Berarti kita melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Berarti kita melanggar keinginan Tuhan. Saudara, misalnya dalam Efesus, ya, dalam Efesus, misalnya dikatakan di sana, misalnya Efesus pasal 4, ya, beberapa ayat saya akan bacakan gitu ya. Misalnya dalam Efesus 4 ayat 25, di sana dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, dalam Efesus ini kita melihat bahwa jangan berkata dusta. Jangankan Alkitab, saudara. Bukankah orang dunia juga mengatakan, jangan ada dusta di antara kita? Maka saudara, dusta itu adalah sesuatu yang bersifat jahat. Orang Kristen tidak boleh berkata dusta. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu kata firman Tuhan. Ya, Matius pasal 5 ayat 37. Itu ucapan Tuhan Yesus sendiri. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara, jadi kalau kita tidak berkata dusta, apakah karena seseorang sudah terbiasa misalnya berdusta gitu, lalu mulai berkata, udah, kalau begitu mulai dari sekarang saya tidak usah lagi berkata-kata, saya nggak usah bicara, saya menutup mulut saya plester mulut saya, udah nggak berbicara, saya jahit mulut saya supaya nggak usah berbicara. Nah saudara, apakah orang Kristen kalau menghindari supaya tidak berdusta, lalu dengan aksi diam saja itu sudah cukup? Ternyata firman Tuhan mengatakan itu belum tepat. Kalau orang yang berdusta, buang dusta. Setelah itu bagaimana? Masih tetap berkata-kata? Masih tetap berkata-kata. Kalau dulu berkata dusta, sekarang berkata benar. Berkata benar. Tetap berkata-kata, tetap berbicara, tetap ngomong. Tapi sekarang kalau dulu ngomongnya dusta, kalau dulu bicaranya dusta, sekarang bicaranya yang benar, ya. Nah, kemudian juga misalnya yang selanjutnya misalnya dikatakan, ya, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, kata-kata kotor ini memang kata-kata yang tidak pantas atau juga yang bisa merugikan orang lain. Kata-kata kotor itu juga termasuk misalnya menghina orang lain, merugikan orang lain. Saudara, mari kita hati-hati dengan lidah kita, saudara. Seringkali apa yang kita ucapkan sudah tidak bisa, perkataan itu kadang-kadang sudah tidak bisa ditarik kembali. WA atau SMS yang menghina atau kata yang kasar yang sudah terlanjur kita kirim udah nggak bisa ditarik lagi. Itu kan ada hitungannya, misalnya dalam berapa menit masih bisa dihapus gitu ya. Kalau lewat misalnya berapa menit udah nggak bisa dihapus. Memang bisa dihapus, itu hanya hapus untuk diri sendiri, hapus untuk saya. Tapi untuk orang lain sudah terlanjur baca, udah sakit hati. Sakitnya ya, sakit hati. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perkataan dusta, perkataan kotor, dan sebagainya itu dibuang, diganti dengan perkataan benar dan kata-kata yang membangun. Kemudian satu ayat lagi, misalnya, saudara, dikatakan, misalnya, selain daripada itu, misalnya, di dalam ayat 26 dikatakan, orang yang mencuri adalah mengambil milik orang lain, merugikan orang lain. Maka jangan mencuri lagi. Nah, kalau jangan mencuri lagi sudah berada di tempat netral. Tapi
Kalau hanya tidak mencuri saja lalu tidak berbuat apa-apa, masih salah. Ya, maka orang yang mencuri, yang mengambil milik orang lain, firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Oke, berada di titik nol. Setelah itu saudara, lalu orang yang tadinya biasa mencuri, apa yang harus dilakukan? Yaitu bekerja keras dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Kalau bekerja tentunya dapat income, dapat uang, ya, dapat berkat, ya, dapat sesuatu, dan uang yang didapat, harta yang didapat melalui kerja keras itu, dia dapat memberkati orang lain. Saudara lihat satu perkembangan yang dilakukan, ya, yaitu mulai dari mengambil milik orang lain menjadi memberi kepada orang lain. Nah, saudara, itulah kehidupan orang Kristen. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan bagi sesama kita, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 25, saudara, ya, mulai dari ayat 33 sampai dengan 40, ya. Di sana kesimpulannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala perbuatan yang baik yang kita lakukan, Tuhan Yesus berkata kira-kira begini: segala perbuatan baik yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, artinya mungkin manusia yang paling hina di dunia ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang yang bahkan mungkin orang ini orang yang paling tidak diperhitungkan, mungkin dia orang yang paling tidak dianggap dalam masyarakat, orang yang paling hina, kata Tuhan Yesus, maka segala perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang paling hina di mata manusia, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita telah melakukannya untuk Tuhan sendiri. Saudara, untuk itulah kita dipanggil. Karena itu saudara, mari kita terus bergumul supaya kita minta kepada Tuhan, supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Sebagaimana yang dikatakan oleh lagu ini, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan, ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita, saudara. Kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Hidup kita bermakna bagi sesama, saudara. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi simfoni yang indah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.